Pasang suami istri di Palembang, Sumatera Selatan tertipu hingga 47 juta rupiah. Mereka tergiur tawaran seseorang yang mengaku bisa meloloskan anak mereka jadi anggota TNI. Menurut keterangan korban, awalnya terlapor menawarkan diri untuk membantu anak mereka agar bisa masuk jadi anggota TNI. Namun ternyata anak korban dinyatakan tidak lolos TNI. Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan Sertu Al-Hadid Filian terbukti melakukan penipuan dengan menjanjikan kelulusan masuk TNI. Korban diminta menyetorkan sejumlah uang kepada Ninawati, rekan terdakwa yang kini masih menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam semangat juang prajurit Sriwijaya. Kembali lagi bersama kami di Sriwijaya Podcast, ruang inspirasi menghadirkan kisah-kisah hebat dari prajurit dan insan berprestasi di jajaran Kodam 2 Sriwijaya. Baik sahabat podcast, sebelum kita mulai bincang-bincang kita, saya ingin bertanya satu hal dan sahabat podcast jawab di dalam hati. Nah, kalau ada yang bilang masuk TNI itu bayar, benar apa enggak? Nah, jadi kalau jawabannya misalnya masih ragu, silakan kalian saksikan episode kita kali ini sampai tuntas. Hari ini kita akan menyampaikan pernyataan resmi dan tegas bahwa masuk tentara itu gratis dan tidak ada biaya sepeser pun. Nah, pada episode kali ini bersama saya telah hadir narasumber kita yang sangat kompeten dan berwenang, Bapak Asisten Personalia Kodam 2 Sriwijaya. Mohon izin Bapak, selamat datang di Sriwijaya Podcast Bapak. Terima kasih. Siap. Mohon izin Bapak, sebelum kita lanjutkan, berkenan Bapak untuk memperkenalkan diri kepada sahabat Sriwijaya Podcast kita. Izin Bapak. Baik, terima kasih Mbak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Rekan-rekan sekalian, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Didi Effendi, Kolonel Infanteri, jabatan saya Aspers Kasdam 2 Sriwijaya. Demikian Mbak. Siap Bapak, terima kasih Bapak. Mohon izin Bapak, kayak tadi Bapak dengan jabatan Bapak ini sebagai apa Pak? Bapak izin dengan kegiatan ini. Saya selaku Aspers Kasdam. Di sini tugas saya mengurusi masalah personil khususnya, baik itu masalah rekrutmen, pembinaan karir, maupun hak-hak yang harus disalurkan kepada prajurit, di mana kita selaku asisten personil meyakinkan bahwasanya semuanya sudah sesuai dengan aturan atau ketentuan yang berlaku di Angkatan Darat, Mak. Siap Bapak. Berarti sudah berapa lama Bapak di sini izin? Saya di sini baru 3 bulan lebih kurang. Oh siap, berarti sudah mencicipi pempek berarti Bapak. Pempek. Siap. Mantap Mbak. Siap Bapak, mohon izin Bapak sebelum kita masuk lebih jauh, satu pertanyaan penting. Masuk TNI itu bayar atau tidak izin Bapak? Saya bisa tegaskan di sini bahwasanya untuk menjadi prajurit Angkatan Darat itu sama sekali tidak berbayar Mbak, alias gratis. Demikian Mbak. Betul Bapak, siap Bapak. Nah, kita langsung masuk ke pokok pembahasan izin Bapak. Kan banyak sekali Bapak isu dan kabar mengenai tentang masuk TNI itu harus bayar izin Bapak. Apakah ada pernyataan resmi dari Kodam izin Bapak? Seperti yang tadi saya sampaikan Mbak, bahwasanya untuk menjadi prajurit Angkatan Darat itu tidak berbayar. Ini sudah sering kita sampaikan, sering kita sosialisasikan kepada satuan jajaran agar bisa mensosialisasikan kepada masyarakat bahwasanya mendaftar menjadi prajurit TNI Angkatan Darat khususnya itu sama sekali tidak dikenakan biaya alias gratis. Jadi kalau kemudian ada penyampaian masuk menjadi prajurit Angkatan Darat itu berbayar, itu suatu hal yang sangat-sangat tidak dibenarkan Mbak. Itu hal yang saya jamin, saya pastikan bahwasanya itu salah. Karena masuk tentara atau masuk prajurit Angkatan Darat itu gratis. Demikian Mbak. Nah, siap. Berarti sahabat Sriwijaya bahwa masuk itu
murni sesuai dengan kemampuan, izin Bapak. Nah, sudah jelas sahabat Sriwijaya bahwa masuk tentara itu gratis, tidak ada biaya. Siap, mohon izin Bapak, apakah membayar dalam penerimaan prajurit itu untuk apa Bapak izin? Untuk nambah nilai atau apa izin Bapak? Nah, inilah mungkin suatu hal yang keliru. Kita melaksanakan kegiatan rekrutmen, tentunya di situ ada berbagai macam kegiatan seleksi di sini, Mbak. Kalau kemudian tadi disampaikan dengan berbayar itu kemudian bisa mengupgrade nilai mereka atau merubah nilai, itu saya pastikan tidak akan terjadi. Karena untuk pelaksanaan kegiatan werving ini sendiri itu sudah dibentuk kepanitiaan secara khusus, di mana saya Aspers Kasdam 2 Sriwijaya, pada kegiatan seleksi ada namanya tingkat Panda, Subpanpus, dan tingkat Panpus, Mbak. Kegiatan yang sekarang berlangsung ini adalah kegiatan tingkat Panda, di mana saya Aspers selaku wakil ketua panitia, di mana nanti ada beberapa pejabat di situ sebagai ketua tim kesehatan, ketua tim jasmani, dan seterusnya. Jadi kita sudah melaksanakan kegiatan rapat awal dan sudah sesuai dengan petunjuk dari komando atas, dalam hal ini Mabesat. Tidak ada satupun yang merubah nilai dari pelaksanaan kegiatan seleksi. Dan ini saya jamin bahwasanya hasil seleksi itu adalah murni dari hasil yang dilaksanakan atau dilakukan oleh peserta seleksi dalam hal ini. Demikian, Mbak. Siap Bapak. Nah Bapak izin seperti banyak sekali laporan izin Bapak yang di website Kodam ataupun di mana-mana izin Bapak. Bahkan ada yang memviralkan suatu oknum izin Bapak. Mohon izin Bapak, bagaimana keberadaan oknum calo yang masih mencoba memanfaatkan situasi seperti ini Bapak izin. Ada infonya banyak sekali ini anggota yang akan direkrut karena ada pembangunan organisasi baru lagi izin Bapak. Bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut izin? Terima kasih Mbak. Memang tidak bisa dipungkiri untuk pelaksanaan kegiatan werving ini mungkin ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi dengan mengharapkan keuntungan dari pelaksanaan kegiatan seleksi yang kita laksanakan. Seperti yang Mbak bilang tadi, ada calo di situ. Siap. Nah, untuk menghindari ini, saya menyampaikan kepada peserta seleksi, baik itu calon maupun orang tua dan keluarga dari peserta seleksi, jangan sekali-sekali tergiur dengan iming-iming dari oknum atau calo dalam hal ini yang menyampaikan dengan memberikan sejumlah nominal kemudian menyampaikan dijamin akan masuk. Nah, ini saya harapkan bisa dihindari. Bisa dihindari maksudnya saya tidak mengharapkan ada kejadian seperti itu, dan saya terus terang meminta kepada pihak baik itu calon maupun orang tua apabila ada hal-hal seperti ini supaya diinformasikan atau dilaporkan ke panitia. Siap. Dalam hal ini. Demikian, Mbak. Siap Bapak. Padahal mereka juga belum tentu tahu ya Bapak kualitas anaknya seperti apa izin Bapak. Siap. Mohon izin Bapak, ada seseorang orang tua casis izin Bapak yang bilang ke calo izin Bapak, kalau misalnya anak saya lulus, saya akan memberikan imbalan izin Bapak. Bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut dan bagaimana Bapak menekankan kembali kepada mereka izin Bapak bahwa tes seleksi ini benar-benar tidak ada biaya sama sekali izin Bapak. Tadi dari awal sudah kita sampaikan, lulus atau tidaknya seseorang dalam pelaksanaan kegiatan seleksi itu ditentukan oleh yang bersangkutan atau calon dari peserta seleksi sendiri. Betul, ya. Jadi kalau kemudian
yang bersangkutan lulus dan kebetulan mungkin dari yang menjanjikan ini kemudian seolah-olah dia yang meluluskan, itu adalah suatu hal yang kebetulan saja sebetulnya. Siap. Jadi sebetulnya yang bersangkutan ini lulus atau tidak itu dari yang bersangkutan sendiri, bukan karena bantuan dari salah satu oknum yang bisa meluluskan. Jadi jangan sampai tergiur, tergoda oleh oknum-oknum yang bisa menyampaikan bahwasanya saya bisa membantu dan lain sebagainya. Saya tegaskan di sini bahwasanya lulus atau tidaknya peserta seleksi itu ditentukan atau hasil dari para peserta seleksi, bukan dari bantuan dari pihak yang bisa meluluskan atau memuluskan jalan pelaksanaan seleksi, Mbak. Siap Bapak. Mohon izin Bapak, mungkin ada pesan khusus Bapak izin untuk orang tua dan generasi muda yang ingin mengabdi di prajurit TNI Angkatan Darat, izin Bapak. Baik Mbak, memang pada saat ini saya informasikan memang untuk kita Angkatan Darat khususnya akan dibentuk satuan-satuan baru, di mana untuk pemenuhan satuan-satuan baru itu tentunya akan dilaksanakan kegiatan rekrutmen prajurit. Siap Pak. Tadi saya sampaikan dalam kegiatan rekrutmen itu sendiri itu dilaksanakan secara gratis dan tidak berbayar, sehingga saya harapkan bagi para peserta maupun keluarga dalam hal ini supaya disiapkan putra-putrinya untuk melaksanakan kegiatan seleksi. Saya pikir pelaksanaan kegiatan seleksi ini tidak ada hal yang sifatnya rahasia. Untuk pelaksanaan kegiatan seleksinya maupun persyaratannya di situ sudah jelas. Jadi supaya disiapkan dari segi mungkin kesehatan, jasmani, akademik dan psikologi untuk siap menghadapi tes. Artinya kalau mereka siap, kalau mereka bagus, saya jamin dan pastikan mereka pasti berhasil. masuk. Siap Bapak. Demikian, izin. Mbak. Siap Bapak. Mohon izin Bapak, mungkin bisa ditegaskan sekali lagi Bapak dan diyakinkan lagi kepada mereka bahwa masuk tentara itu gratis dan tidak bayar, izin Bapak. Baik rekan-rekan sekalian, tadi kami sudah menjelaskan bahwasanya pelaksanaan kegiatan rekrutmen atau seleksi menjadi prajurit Angkatan Darat itu gratis dan tidak berbayar. Sehingga apabila ada oknum-oknum atau calo yang memberikan iming-iming bisa meluluskan atau memuluskan calon untuk masuk menjadi prajurit Angkatan Darat, ini kami menyampaikan dan menekankan itu sama sekali tidak benar. Sehingga apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rekrutmen yang merugikan pihak calon, agar melaporkan hal tersebut kepada kami ke nomor telepon berikut. Demikian yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih, selamat berjuang, selamat mengikuti kegiatan seleksi. Semoga apa yang sudah kalian laksanakan menghasilkan sesuai yang diharapkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas penjelasan yang sangat jelas dan tegas. Izin semoga podcast ini bisa menjadi pencerahan bagi masyarakat semuanya, izin Bapak. Baik, untuk seluruh sahabat podcast, ingat baik-baik, TNI Angkatan Darat membuka kesempatan seluas-luasnya untuk putra-putri terbaik bangsa tanpa ada biaya. Terima kasih telah menyaksikan Sriwijaya Podcast bersama kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap berprestasi, dan terus menginspirasi. Salam hormat, Sriwijaya.